Gadis ini menabrak seorang pemuda yang membuat barangnya pecah. Saat dia akan marah, ternyata pemuda itu adalah Baijan. Gadis ini menjelaskan bahwa barang antik itu berusia 400 tahun. Namun Baijan berpikir bahwa itu adalah barang baru yang membuat si gadis kaget seketika. Dengan mengucapkan kata maaf, Baijan pergi begitu saja, sehingga membuat gadis ini dengan malu-malu memanggilnya kembali. Saat Baijan mengatakan ya dan menghampirinya, si gadis pun hanya mengambil sebuah makanan yang dibawa oleh Baijan, lalu mengucapkan terima kasih karena itu adalah makanan kesukaannya. Setelah itu Baijan pun pergi meninggalkan dia yang terlihat kesal. Keesokan harinya saat gadis ini sedang memilih buku dan berbalik ke belakang, tiba-tiba dia melihat Baijan kembali di sebuah acara pameran seni. Lalu gadis yang bernama Laksmi ini pun memanggilnya. Dengan sedikit rasa deg-degan, dia bertanya, sudahkah Baijan membaca buku yang dia bawa? Ya sudah, ucap Baijan yang berjalan menghampirinya. Kau berbohong, ujar si gadis. Namun Baijan bilang, itu adalah bahasa Sanskerta yang pastinya hanya di snack video bikin semua beken. Lalu gadis ini menyambung ucapan itu dengan sebuah lagu, sehingga membuat Baijan terpesona sampai melepaskan kacamatanya. Dengan pandangan penuh rasa kagum melihat kepintaran si gadis, hari-hari pun terus berlalu, mereka pun sering bertemu. Suatu ketika gadis ini sedang membeli es krim, lalu Baijan pun datang. Dengan sedikit omelan dia mengatakan sangat kesal dengan penjual ini yang telah mempermainkannya. Tapi Baijan dengan seketika menangkap es krim tersebut dan gadis ini pun mengambilnya. Pertemuan mereka terus berlanjut. Gadis ini memberitahukan bahwa dia dari India Selatan. Jadi jika itu sebuah lelucon, maka dia akan tertawa terbahak-bahak. Dan saat mereka marah, maka dia akan marah sejadi-jadinya sampai ingin memukul. Sehingga membuat Baijan kaget melihat ekspresinya. Namun dia berkata, jika itu adalah hal yang sedih, dia akan menangis sampai bercucuran air mata. Nah, begitulah ucapnya yang kemudian bertanya, bagaimana denganmu? Menanggapi pertanyaan itu, Baijan hanya diam. Lalu gadis ini pun mengerti. Baijan bercerita bahwa dia tidak memiliki siapapun di dalam hidupnya yang membuat dia marah ataupun tersenyum dan juga merasakan sedih. Hari ke hari, waktu ke waktu, akhirnya mereka pun semakin dekat. Sehingga saat gadis ini sedang letih berjalan, Baijan pun menggendongnya untuk mengantarkan pulang. Keakraban di antara si gadis dan pemuda-pemuda ini pun terus berlanjut di atas meja makan yang telah disiapkan oleh Baijan.